aku juga baru tahu ceritanya nembak gitu kan kita on the spot semua, jadi makanya semua itu ke capture di panggung tadi. Aku deg-degan nggak siap. seru banget Seru banget karena ini adalah episode terakhir dari Anak Basket Series, episode 7. Gak terasa ya 7 episode, tapi apa ya, ngena banget, memorable banget, kayak membekas banget. Itu kata yang paling tepat menurut aku. Walau cuma 7 episode tapi sangat amat membekas buat aku pribadi ya. Bergabung dalam Anak Basket selama 7 episode ini. Mm-mm. Kayak gimana sih antara suka dukanya, mungkin terus harus lawan mainnya juga host-host dan ada Tiara juga, bagaimana tuh? Kayaknya aku nggak bisa bilang suka duka deh, aku bilang suka-suka deh ini mah. Maksudnya suka dan suka gitu, karena buat aku pribadi aku hanya bisa bersyukur karena gini, ada di Dahsyat itu adalah salah satu mimpi aku. Aku nonton Dahsyat dari zaman almarhum Kak Olga. Satu tuh udah poin plus tuh, ada di Dahsyat. Kedua, dikasih segmen khusus, dikasih satu segmen khusus untuk kasarnya untuk Andres gitu lah, dibalut dengan Anak Basket The Series. Itu dua tuh, udah 2 poin plus. Aku harus syuting dengan idola-idola aku, Raffi, Kang Denny, Bu Ayu, Tiara, semua orang baik. Jadi banyak banget nih hal-hal baik yang datang di aku dengan Dahsyat dan Anak Basket ini. Jadi benar-benar aku bahagia banget. Gitu. Terus banyak cerita juga di Anak Basket ini bersama Tiara. Bagaimana yang akhirnya akan seperti apa mungkin? Akhirnya ada jawabannya di episode 7 yang pasti. Kedepannya kita nggak pernah tahu apalagi yang terjadi. Yang pasti alhamdulillah aku dan Tiara bisa menutup ini dengan baik. Dalam arti kita mainin 7 episode ini juga dengan baik. Terbukti dengan banyak yang suka, banyak yang support. Sampai orang pada bikin video-video, diedit-edit di Instagram. Itu keren banget buat aku. Tapi jujur, Anak Series ini menemukan lo dengan Tiara. Pertama Dahsyat yang menemukan aku sama Tiara satu program. Kedua dibikin segmen khusus di Anak Basket. Mau tahu kan gimana aku bisa nguatin mental sama ngatur kata-kata buat nembak, buat natap mata aja aku nggak pernah sanggup. Ini hanya, terus tadi juga bilang, kenapa sih ini hanya dicerita? Ini kenapa itu? Apa itu? Ya Harapnya di dunia nyata atau bagaimana? itu mungkin harapan dari para fans shipper aku sama Tiara ya. Kok dikit banget sih, kasih ngomong banyak deh. Kenapa? Udah habis kuotanya. Oke, 7 episode bareng Tiara, udah lebih dekat bareng Tiara. Sejauh ini Tiara sosok seperti apa buat lo? Anak yang lugu, anak yang polos, apa adanya, baik, pinter, cerdas buat diajak kerja sama, tektok segala macam, cepet nangkep. Ya dia cukup dewasa. Oke, terus boleh makanya promo dulu buat Dahsyat episode terakhir Anak Series, baru ntar bisa kita bahas setelah itu. Oke. Silakan ada. Halo pemirsa, aku Andres Adelio. Jangan lupa nonton Anak Basket The Series episode terakhir, episode 7 ada di Dahsyatnya 2020. Roll. Oke. Ares, tadi di episode terakhir ada adegan nembak. Lo sendiri tuh gimana tuh nguatin mentalnya? Iya makanya aku juga baru tahu ceritanya nembak gitu kan kita on the spot semua. Jadi makanya semua itu ke capture di panggung tadi. Aku deg-degan nggak siap karena baru dikasih tahu tadi pas di briefing. Terus kan, udah gitu kan lo harus ngikutin apa kata Kang Denny. Bener. Nah itu lo gimana tuh? Itu tuh dari episode 1 sampai episode 7. Ini pelajaran sih buat aku, maksudnya aku dilatih untuk bisa menjadi seorang host, untuk bisa jadi seorang komedian dengan cara pancingan-pancingan Kang Denny yang spontan gitu. Dan terus lo harus begini. Kan kita baru denger, belum kita proses pikir apa baru gitu kan ya. Nah itu harus cepet semua tuh. Kang Denny ngomong gitu aku langsung terima, proses. Wah aku harus ngeluarin apa nih gitu. Oh harus begini. Tapi untungnya gimana ya, aku mainnya nyaman, aku mainnya seneng. Kalau kita melakukan semuanya dengan hati itu pasti akan ngalir gitu aja sih. Gitu. Terus adalah
berakhir dengan adegan itu yang nembak lo atau Tiaranya sih sebenarnya nih. Tiara kan bilangnya udah jatuh cinta. Iya, dia ngomong gitu. Gimana? Terus aku yang nembak. Gitu. Istilahnya dia yang mancing, aku yang nembak lah kasarnya gitu. Terus ada janji kelingking itu apa? Kelingking itu adalah janji kita gitu loh. Kita kayak bikin janji gitu. Aku sama dia. Ada perlu telepon? Janji kelingking itu boleh diceritain nggak sih? Itu apa sih? Bagian dari adegan, dari episode sebelumnya juga udah ada. Jadi kayak berjanji untuk menjalani hari-hari bersama gitu ceritanya. Terus di akhir episode, Nah setelah janji itu aku tembak gitu loh. Itu bridgingnya lah kasarnya. gitu. Terus baper beneran? Tonton Anak Basket Series episode 7 hanya di Dasyatnya 2020. Kenapa ini agak? Tapi sorry, ini kan banyak yang support lo. Keluarga lo sendiri ngenok nggak sih kalau mereka nonton nggak sih? Oh nonton. Mereka happy, selama akunya happy mereka happy. Yang penting kan aku dipanggil abang di rumah. Selama abang seneng ngejalaninnya, selama abang happy, selama abang nyaman, kita support kok bang. Mama, adik-adik ngomong gitu karena kan emang yang terpenting adalah kenyamanan. Kerja kan kalau nggak nyaman nggak enak. Dan keluarga aku paham itu gitu. Tapi dia sampai nanya-nanya nggak sih? Tiara itu orangnya gimana gitu? Nanya. Mama kadang nanya, baik ya sama jawabannya tadi dia anaknya lugu, polos, baik, enak diajak kerja sama. Gitu. Mama ngerestuin mama dia mungkin? Terus mungkin mama bertanya seperti gue nanya lo, pacaran nggak sih sama dia gitu nggak sih? Keluarga lo? Enggak sih, aku orangnya di rumah diem banget, pendiam banget. Tapi kan orang keluarga kan pasti lagi deket sama siapa sih gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Belum ada pertanyaan itu sih. Belum ada pertanyaan Mungkin itu. mereka juga menebak-nebak aja kali. Mungkin mereka hanya menerka-nerka seperti kalian semua. Gitu. Jadi Andres sama Tiara sekarang udah jadian belum? Di Anak Basket The Series kita jadian. Kamu harus nonton Anak Basket The Series. Di balik layar? Nonton Anak Basket The Series, itu keren banget. Basket itu lu happy banget diceritain dia. Yes, karena aku happy ada di Dasyat. Oke, siap. Sama AA bikin jargon. Iya, Apa sih? pertama ARA, jadi PRA. Sekarang yang final RAU, Raffi Ahmad University, pantang pulang sebelum sayang. Kan apa itu artinya? Artinya itu hanya jargon untuk menyemangati buaya-buaya junior seperti saya yang masih dalam tahap tataran. Oh, harus playboy itu harus atau bagaimana? Itu konsep dari Raffi Ahmad University. Oh, dan lo menerapkan itu sekarang? Aku masih pendaftaran. Masih di tahap random. Iya. Tapi kenapa sih lo mengidolakan Raffi Ahmad banget? Karena dia pekerja keras, karena dia sangat humble dan sangat baik hati. Walaupun dia sekarang sudah menjadi Raffi Ahmad yang sangat besar, dia pakai ilmu padi. Semakin dia berisi, semakin dia tinggi, dia akan semakin merunduk. Dan aku akan coba aplikasikan itu di diri aku juga karena itu baik untuk kehidupanku juga pastinya. Karena AA juga orang artis pertama yang bikin aku mau ke entertain. Aku nonton filmnya dia zaman dulu, terus aku bilang aku pengen jadi kayak dia. Gitu. Sangat memorable. Di balik itu juga kan Raffi Ahmad banyak perempuannya juga dari dulu sampai sekarang. Nah itu lu gimana lu mencontoh itu juga kan? Kalau kata Bu Ayu Dewi, contoh yang baik-baiknya aja. Oh, jadi lo ikutin Ayu Dewi kalau kali ini. Iya, kita harus ikutin yang baik-baiknya aja. Setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Alangkah baiknya kita meniru yang baik-baiknya aja. Tadi juga bareng juga sama Dimas. Dimas lu ngeliat Dimas sama Raffi. Iya, mirip banget, beneran mirip. Apalagi di kamera mirip banget. Lu bertiga bikin jargon itu juga atau gimana? Iya, karena kan Dimas masuk Raffi Ahmad University. Siapa aja sih? Aku Dimas A. Ya Allah bertiga. Masih 3 membernya. Jadi jargonnya adalah Pantang pulang sebelum sayang. oke. Berarti gak pulang kan? Pulang nih, mau pulang, mau syuting. Oh, tapi udah saya berarti kan? Mau pulang, mau syuting karena ditunggu. Jadi kita harus menyayangi semua acara yang kita sayangi. Kita harus sayangi Dasyat, harus sayangin sinetron Putri untuk Pangeran juga.